Secara etimologis, baca basi adalah istilah slang. Ini terdiri dari kata baca, yang berarti anak-anak, dan basi, yang berarti permainan, sehingga artinya kurang lebih bermain bersama anak lelaki. Selain menari, tugas mereka adalah menemani si pemilik dalam aktivitas yang bersifat. Pada akhirnya, praktik ini kerap dijadikan sebagai ajang prostitusi anak terselubung yang berkaitan dengan praktik serta perbudikan bercocok tanam. Meski tak seluruhnya, dalam beberapa kasus ada remaja korban baca basi yang dijadikan kanal penyalur hasrat suka sesama lontong sang pemilik, sementara yang lain bercampur dengan hasrat kelainan. Praktik baca baci dianggap sebagai rahasia umum. Aktivitas yang orang-orang tak pamerkan di muka umum namun sesungguhnya diketahui secara diam-diam, dan tak banyak yang mempermasalahkannya. Penyebabnya adalah anak-anak remaja seperti Kamal dan Hazara mendapat kehidupan yang layak bersama sang pemilik. Negara sebenarnya melarang praktik baca basi baik secara hukum sipil maupun hukum syariah. Namun penegakannya di lapangan bisa dikatakan nol besar. Ini dikarenakan para penikmat maupun orang-orang yang memiliki remaja-remaja itu banyak yang merupakan pejabat pemerintahan lokal dan juga anggota kepolisian. Tetap ikuti kami, di video ini panjenengan akan mengetahui fakta-fakta di negara Afghanistan yang belum banyak orang ketahui. Namun sebelum kita lanjut, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin bersemangat dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Afghanistan, dengan nama resmi Keamiran Islam Afghanistan, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di timur dan selatan, Iran di barat, Turkmenistan dan Uzbekistan di utara, dan Tajikistan dan Tiongkok di timur laut. Wilayahnya meliputi 652.000 km persegi, setara dengan 252.000 mil persegi, menjadikannya negara terbesar ke-41 di dunia. Afghanistan memiliki populasi sekitar 31,4 juta pada 2020, dengan penduduk yang meliputi 3 kelompok etnik besar, Pashtun, Persia, Tajik, Hazara dan Aimak dan Uzbek. Kabul adalah ibu kota Afghanistan, rumah bagi 7 juta orang, pusat kekuatan politik, kota terbesar, dan salah satu lokasi tersibuk di negara itu. Kota ini menawarkan situs-situs menarik, termasuk Taman Babur dan Museum Nasional Afghanistan. Kota kuno ini telah ada selama lebih dari 3.500 tahun. Pada zaman kuno merupakan pusat budaya Buddhisme dan Zoroastrianisme. Tetapi juga ada arsitektur bergaya Islam tradisional, termasuk Masjid Abdul Rahman. Tempat ini terkenal dengan makam Babur, Istana Darul Aman, dan Masjid Shahdo Samshira. Islam adalah agama resmi negara Afghanistan. Sekitar 99,7% penduduk Afghanistan adalah Muslim. Antara 80% dan 89% menganut Islam Sunni sementara 10-19% menganut Islam Syiah. Bamiyan di Afghanistan Tengah adalah rumah bagi lukisan cat minyak tertua di dunia. Para ilmuwan menemukan lukisan di dinding gua dan memberi tanggal pada abad ke-7 Masehi. Orang-orang Eropa baru mulai menambahkan minyak ke dalam cat, sekitar abad ke-13. Lukisan gua menggambarkan Buddha berjubah merah terang dan makhluk mitos. Gua-gua itu berada di dekat Buddha Bamiyan. Ini adalah dua patung Buddha Vairocana dan Buddha Gautama abad ke-6 yang diukir di tebing batu pasir. Mereka pernah menjadi Buddha tertinggi di dunia. Namun, pada tahun 2001, pemerintah Taliban Afghanistan meledakkan patung-patung tersebut dengan mengatakan bahwa patung Buddha tidak Islami. Afghanistan merupakan negara penghasil bunga popi terbesar di dunia. Bunga popi ini menghasilkan residu lengket berwarna kuning yang digunakan orang untuk membuat heroin dan opium. Menurut kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan UNODC, Afghanistan adalah penghasil opium terbesar di dunia. Pada tahun 2021, Afghanistan adalah sumber lebih dari 90% pasokan opium dunia. Wilayah ini merupakan sumber lebih dari 95% pasokan opium Eropa. Pertanian opium merupakan sumber lapangan kerja utama di Afghanistan. Menurut PBB, pertanian opium mempekerjakan sekitar 120.000 warga Afghanistan dan menghasilkan sekitar USD 300-400 juta per tahun. Bendera Afghanistan berwarna 3 warna hitam, merah dan hijau dengan lambang nasional berwarna putih di tengahnya.
Warna hitam melambangkan masa lalu Afghanistan yang kelam dan bermasalah. Warna merah melambangkan darah mereka yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Hijau melambangkan Islam dan kemakmuran. Lambang nasional menampilkan masjid dan mimbar serta dua bendera. Ini juga menampilkan berkas gandum, takbir, syahadat dan kata, Afghanistan. Bendera itu bertuliskan, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabinya, dan Allah Maha Besar. Namun sejak penggunaan bendera pertama pada tahun 1709, Afghanistan telah memiliki 26 bendera berbeda. Afghanistan terletak di jalur sutra kuno, rute perdagangan yang sangat penting dalam sejarah. Selama berabad-abad, negara ini menjadi pusat pertemuan budaya, ekonomi, dan intelektual antara timur dan barat. Kota-kota seperti Herat dan Balkh menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan pada masa lalu. Chai, teh pahit yang disajikan dengan gula dan susu, adalah minuman nasional Afghanistan. Ini bukan hanya minuman, tetapi juga simbol keramahan dan tradisi. Berbagi secangkir chai sering menjadi momen yang sangat berarti dalam budaya Afgan, menciptakan ikatan sosial yang erat di antara masyarakat. Pegunungan Hindukush di Afghanistan adalah rumah bagi sejumlah besar kehidupan satwa liar yang menakjubkan. Harimau salju, rusa kutub, dan kambing liar adalah beberapa hewan langka yang dapat ditemui di wilayah ini. Keanekaragaman hayati di pegunungan ini memberikan kesempatan unik bagi ekowisata dan penelitian alam. Rubab, alat musik senar khas Afghanistan, telah memberikan kontribusi signifikan pada musik dunia. Alat musik ini terbuat dari kayu dan kulit dan menghasilkan suara yang khas. Rubab tidak hanya digunakan dalam musik tradisional Afghanistan tetapi juga telah diadopsi oleh seniman dunia seperti Ravi Shankar. Afghanistan adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis dan bahasa. Dari Pashtun hingga Tajik, Uzbek, dan Hazara, keberagaman etnis di negara ini menciptakan mozaik budaya yang kaya. Selain bahasa Dari dan Pashto yang resmi, ada pula bahasa-bahasa minoritas yang diakui di berbagai wilayah. Herat, salah satu kota terbesar di Afghanistan, dikenal sebagai pusat perdagangan di jalur sutra. Kota ini memiliki warisan arsitektur yang mencakup masjid-masjid kuno, benteng-benteng, dan makam-makam bersejarah. Jalan-jalan berbatu dan pasar tradisional di Herat menciptakan atmosfer yang membawa kita kembali ke masa lalu. Dast-e-Kafir, sebuah gurun pasir yang luas, mencakup sebagian wilayah utara Afghanistan. Gurun ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan dengan pasir berkilau dan formasi bebatuan yang unik. Meskipun berbatas dengan gurun Dast-e-Lut di Iran, gurun ini masih menjadi tempat yang kurang dikenal namun menawan untuk dijelajahi. Sejak dahulu, Afghanistan telah menjadi tempat tinggal untuk banyak orang dan menjadi objek dari banyak kampanye militer, mulai dari Alexander Agung, Maurya, Arab Muslim, Mongolia, Inggris, Rusia dan di era modern oleh dunia barat. Kontur negeri Afghanistan bergunung-gunung, walau ada dataran di utara dan barat daya. Gunung Nosak 7485 mdpl menjadi titik tertinggi di Afghanistan. Sebagian besar negara ini kering, dan pasokan air bersih terbatas. Afghanistan memiliki iklim tanah, dengan musim panas yang panas, dan musim salju yang dingin. Negara ini sering menjadi pusat gempa bumi. Afghanistan memiliki olahraga nasional yang dinamakan buskasi. Buskasi dimainkan oleh dua tim yang masing-masing anggotanya menunggang kuda untuk memperebutkan seekor kambing. Masyarakat Afghanistan dikenal memiliki budaya membuat puisi dan syair. Keahlian ini sudah diwariskan sejak 1000 tahun yang lalu. Mereka biasanya akan memamerkan keahliannya di hadapan publik dalam suatu acara festival seni di kota Herat. Sejatinya Afghanistan dikaruniai sumber daya alam melimpah. Di wilayah tenggara memiliki tambang emas, perak, tembaga, hingga biji besi. Di wilayah timur terdapat batuan mulia dan semi mulia. Lalu di utara merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam. Sumber daya alam lain yang diprediksi bisa ditemukan di Afghanistan yaitu batu bara, uranium, kromites dan sulfur. Tak seperti masyarakat dunia umumnya yang merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari, masyarakat Afghanistan memiliki perayaan tahun baru sendiri yang dinamakan Nowruz dan jatuh pada tanggal 21 Maret. Setiap kali tahun baru tiba, penduduk Afghanistan berbondong-bondong memenuhi kota Mazar-e-Sharif untuk ikut meramaikannya. Nowruz dilakukan secara turun-temurun dari sebelum Islam datang ke negara ini sampai sekarang. Terima kasih banyak telah menonton.
Semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.